Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sudah 2 tahun, Pasar Johar Kanjengan Kota Semarang sepi pembeli. Pilkada semakin dekat, KPU Kabupaten Tegal mulai merakit kotak suara. Guru sekolah dasar cabuli muridnya hingga korban trauma. Seorang pelajar sekolah dasar dicabuli gurunya di kamar mandi sekolah. Pelaku pun ditangkap, sementara korban yang alami trauma kini jalani masa penyembuhan psikologis. Bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Purwodadi, Grobogan, korban pelecehan oleh gurunya jalani penyembuhan psikologis atau trauma healing. Ia adalah pelajar sekolah dasar di Grobogan yang dicabuli gurunya di kamar mandi sekolah. Saat itu korban tengah di kamar mandi lalu pelaku masuk dan mencabuli korban. Perbuatan itu terungkap saat ibu korban yang curiga melihat anaknya mondar-mandir kamar mandi sambil menangis. Setelah korban menceritakan peristiwa yang dialami, sang ibu melapor ke polisi. Pelaku sudah kita amankan dan pada saat ini kita masih berproses untuk penyidikannya. Jadi kita melengkapi berkasnya. Nanti kemudian setelah lengkap kita serahkan ke atau limpahkan ke kejaksaan. Hari ini baru selesai melaksanakan trauma healing kepada korban. Kemudian nanti kita rencana juga akan melakukan pendampingan psikologis terkait untuk pemulihan psikis anak. Jadi anak ini biar tidak terganggu untuk tumbuh kembangnya ke depan. Demikian. Pelaku yang merupakan guru sekolah dasar itu kini jalani proses hukum, sementara korban dalam tahap penyembuhan psikologis atas trauma yang dialami. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Seorang pengedar sabu-sabu di Kedaung Sragen ditangkap di rumahnya. Dari tangan pelaku, polisi menyita 17 paket hemat sabu-sabu. Penangkapan pelaku buntut dari penangkapan pengguna narkoba lain. Bagi Budi Prasetya Aji, ini bukan kunjungan tamu biasa. Warga Kedaung Sragen tengah kedatangan tamu dari kepolisian. Mereka datang karena Budi punya paket sabu-sabu dalam kemasan hemat. Paket sabu-sabu itu disembunyikan dalam bungkus rokok. Totalnya ada 17 paket sabu-sabu hemat dengan berat 6,5 gram. Sebelum menangkap Budi, polisi terlebih dulu menangkap Sukoyo. Ia adalah pengguna sabu-sabu yang membeli dari Budi. Saat itu warga Sukodono itu membeli paket hemat sabu-sabu dari Budi seberat 0,21 gram seharga Rp700.000. Dari hasil interogasi didapat keterangan bahwa tersangka mendapatkan barang tersebut dari saudara BD. Dan dari hasil keterangan tersebut dilakukan pengembangan dan dari tim opsional bisa melakukan penangkapan terhadap saudara BP yang pada saat itu sedang berada di rumahnya, kemudian dengan disaksikan oleh salah satu warga setempat. Di hadapan petugas, pelaku Budi mengaku baru 2 kali mengedarkan paket hemat sabu-sabu. 17 paket yang ditemukan bersama pelaku hendak diedarkan ke daerah Gemolong dan Sumber Lawang. Ia mengaku mendapat paket sabu-sabu dari warga Solo. Dari inisial DVE itu yang saya biasa manggil Airok. Airok. Ya. Kalau domisilinya saya kurang paham, cuman dari Solo. Terus caranya pesen piye kok sampean iso itu barang kok Airok? WA-an biasanya. Sudah sering? Belum. 2 kali ini, Pak. Berapa 2 kali ini? 2 kali ini yang pertama berapa? 10 paket. Saat ini polisi memburu pemasok sabu-sabu yang dijual Budi. Sementara Budi dijerat pasal 114 Undang-Undang 35 tahun 2009 dengan hukuman minimal 5 tahun penjara. Sementara pelaku Sukoyo dijerat pasal 112 Undang-Undang yang sama dengan ancaman minimal 4 tahun penjara.
Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Sebanyak 11 warga negara asing ditangkap pihak imigrasi wilayah hukum Jawa Tengah. Beberapa di antaranya dilaporkan meresahkan warga. Ini merupakan 2 dari 11 WNA yang ditangkap pihak imigrasi Jawa Tengah selama operasi Jagratara 3. Di antaranya 8 orang berasal dari RRC, 1 orang asal Mesir, 1 orang Palestina, dan 1 orang asal Yaman. Selain terkait dokumen keimigrasian, beberapa WNA diantaranya dilaporkan mengganggu ketertiban umum dan meresahkan warga. Seperti memakai jasa tukang bangunan tetapi mereka tidak mau membayar upah serta melakukan ancaman. Ke-11 WNA ini diduga melanggar pasal 75 UU nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Jika terbukti melanggar undang-undang, mereka akan dideportasi dan dicekal. Di antara warga negara asing yang berhasil kita amankan, 11 warga negara Cina berpotensi dugaan pelanggaran pasal 75, yaitu berpotensi mengganggu ketertiban umum, dan kemudian 3 warga negara asing juga sama kasusnya berpotensi mengganggu ketertiban umum. Pemerintah Desa Surodadi, Kecamatan Sayung, Demak membuat terobosan baru terkait layanan bagi masyarakat. Untuk mempermudah warga dalam kependudukan dan pencatatan sipil, perangkat desa membantu mengurus surat kematian hingga pembuatan KTP terbaru yang langsung bisa diantarkan ke warga tanpa biaya. Perangkat Desa Surodadi Sayung, Demak patut diacungi jempol. Pasalnya mereka membuat terobosan memudahkan masyarakat yang sedang terkena musibah kematian. Jika ada warganya yang sedang berduka, pemerintah desa akan langsung berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan untuk membuat akta kematian atau pembuatan KTP terbaru yang langsung diantarkan ke warga yang bersangkutan. Pelayanan itu pun tidak dipungut biaya alias gratis. Atas terobosan itu, warga desa Surodadi saat ini tak perlu repot datang ke Disduk Capil. Mereka hanya mengisi data melalui aplikasi. Aplikasi pelayanan pembuatan KTP atau akta kematian sekarang dipermudah dan pelayanan secara gratis. Tidak harus ke data ke Capil, tapi warga yang meninggal langsung kita buat secara aplikasi keluar itu akta kematian dan juga KTP berstatus yang sekarang. Terobosan itu mendapat apresiasi dari Dispinduk Capil Demak. Perangkat Desa Surodadi dinilai dapat menjadi contoh bagi perangkat desa lain dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Alhamdulillah Desa Surodadi sangat proaktif sehingga pada saat ada informasi kematian langsung menginformasikan ke kami sehingga kami bisa memverifikasi langsung dan mencetak akta tersebut dan KTP yang bersangkutan kita berikan langsung ke yang bersangkutan. Terobosan pelayanan yang memudahkan masyarakat ini telah dimasukkan dalam peraturan desa atau Perdes. Ali Mustafirin melaporkan dari Demak.